warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajriani dari kelas A Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 21090250-2003. Nah, izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan dan juga mempresentasikan hasil wawancara yang telah saya lakukan di salah satu pasar tradisional yang ada di Makassar, yaitu Pasar Antang Raya. Saya mewawancarai salah satu pedagang yang ada di pasar tersebut. Pedagang tersebut bernama Ibu Desi Ambarwati. Beliau adalah salah satu pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sayur mayur dan juga berbagai bahan makanan pokok lainnya. Beliau adalah seorang pedagang yang telah lama berjualan di sana. Menurut beliau, pasar di sana sangat strategis. Mari kita simak berbagai penjelasan dan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Desi. Namun, sebelum masuk kepada hasil wawancara yang telah saya lakukan, ada baiknya kita menyimak pembahasan yang akan saya bahas dulu mengenai hal-hal atau konsep-konsep dasar yang harus kita ketahui mengenai studi kelayakan bisnis, karena mungkin bagi sebagian orang ada mungkin yang belum tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana sih studi kelayakan bisnis itu dan apa sih aspek-aspeknya. Jadi ada baiknya kita simak pembahasan saya dulu ya. Selamat disimak. Bagi sebagian orang awam ataupun pebisnis, studi kelayakan bisnis mungkin terdengar asing. Padahal studi ini tuh berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha atau suatu bisnis. Karenanya, ada baiknya jika pebisnis pemula itu memahami terlebih dahulu seluk-beluk dari kegiatan ini. Nah, ada yang pengen tahu nggak sih pengertian dari studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini itu meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan juga menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini itu bisa digunakan untuk membantu pengusaha untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari yang namanya kerugian. Ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan diteliti ataupun dianalisis. Kelima bidang tersebut adalah, yang pertama itu adalah deskripsi pasar, yang kedua adalah deskripsi bisnis, yang ketiga adalah teknologi yang diperlukan. Nah, yang keempat adalah detail mengenai finansial dan juga struktur organisasi bisnis tersebut. Dan kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis itu bisa maju. Saat melakukan studi kelayakan bisnis, ada banyak aspek yang harus diteliti juga. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut itu bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi, sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan, yaitu yang pertama adalah aspek hukum ataupun aspek legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan yang dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan aspek budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Nah, dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat dan istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Nah, yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran.
Pasar dan pemasaran itu merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan perusahaan memiliki peluang pasar ataupun tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat adalah aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar ataupun tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan usaha secara menyeluruh, kita bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Salah satu software akuntansi yang bisa menjadi solusi kemudahan pengaturan anggaran dan juga perencanaan keuangan perusahaan adalah Accurate Online. Mungkin itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk kepada hasil wawancara yang telah saya lakukan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua dan bisa memberikan pemahaman yang jauh lebih jelas lagi mengenai studi kelayakan bisnis. Yuk sama-sama kita simak hasil wawancara yang telah saya lakukan.
Nah, itu dia hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Desi Ambarwati. Beliau adalah salah satu pedagang, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, beliau adalah salah satu pedagang yang menjual berbagai bahan pokok yang dibutuhkan. Ibu Desi ini sudah lama berjualan di sana. Beliau menggunakan modal sendiri sebagai modal usaha pertamanya, dan beliau mengatakan bahwa beliau membayar 2.000 per hari untuk izin berjualan di Pasar Antang Raya. Beliau menganggap Pasar Antang Raya itu adalah pasar yang strategis karena sering dilewati oleh banyak orang dan sering dilalui oleh banyak orang dan banyak aktivitas yang dilakukan di sekitaran pasar tersebut, sehingga tempatnya sangat strategis untuk melakukan yang namanya transaksi jual beli. Dan Ibu Desi mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil berjualannya itu sangat lebih dari cukup dan sangat melebihi dari target yang ia targetkan. Keuntungannya mencapai 5-6 juta per hari. Beliau mulai berjualan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Namun ada hari-hari di mana Ibu Desi merasa dagangannya sepi karena merupakan hari-hari kerja seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan selebihnya itu Ibu Desi sangat menyukai karena di hari weekend atau hari-hari libur itu banyak terjadi transaksi jual beli karena dikarenakan hari libur. Ibu-ibu di rumah atau keluarga lainnya senang berbelanja di hari libur. Dan juga penghasilan yang dihasilkan pada hari kerja dengan hari libur itu sangat berbeda jauh. Dan juga salah satu pendapat Ibu Desi adalah beliau mengatakan bahwa prospek dari usaha yang ia rintis sekarang itu akan berkembang pesat dan juga sangat menguntungkan untuk Ibu Desi dan keluarganya. Ibu Desi sangat mensyukuri dan juga menikmati pekerjaan yang ia lakukan sekarang. Dan juga rencana masa depan Ibu Desi adalah ingin menambah item-item atau jenis-jenis jualan yang telah ia jual agar menjadi lebih banyak dan juga keuntungannya akan menjadi lebih besar daripada yang sekarang. Kelebihan dari dagangan Ibu Desi adalah bentuk dan ukuran dari bahan-bahan pokok yang dijualnya itu lebih besar dibandingkan dengan dagangan yang lainnya. Ada berbagai macam hal yang saya tanyakan kepada Ibu Desi. Jadi terima kasih telah menyimak. Nah, itu dia adalah kesimpulan dan juga berbagai informasi dan juga hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Desi Ambarwati di Pasar Antang Raya. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video saya ini memberikan motivasi dan juga gambaran dan sedikit ilmu pengetahuan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.